Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Sehat? Gimana? Token listrik masih aman? Bagus. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua yang belum tahu tentang gunanya tombol F4 di dalam program Excel itu apa. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, beli rendang sama batu es. Selamat datang di channel Total Access. Ketika membuka program Excel, tombol F4 di keyboard kalian pada intinya memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk mengulangi perintah yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Gimana? Sorry, mohon maaf. Ya udah, biar jelas kita langsung masuk ke contoh kasusnya aja. Jadi di sini saya udah ada data konsumen dengan 3 buah kolom, yaitu kolom tanggal pembayaran, nama konsumen, dan kota. Tapi ternyata data ini masih belum lengkap atau masih ada kekurangan dan kita harus menambahkan beberapa kolom lagi, yaitu kolom nomor urut, alamat, dan nomor kwitansi. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah kolom baru dengan cara klik kanan di kolom A lalu pilih insert. Ini kita tulis nomor. Nah, insert kolom ini sebetulnya adalah sebuah perintah untuk menambahkan sebuah kolom. Jadi untuk menambahkan kolom di tempat yang lainnya, kita tidak perlu mengulangi perintah tadi dengan cara yang sama. Cukup dengan klik di mana kita akan menambahkan kolom, lalu pencet tombol F4. Ini kita tulis tanggal pembayaran dan yang ini kita tulis alamat. Contoh lain misalnya kita akan menambahkan beberapa baris di sini karena ada transaksi yang kelewat misalnya. Caranya seperti tadi, untuk pertama kali kita insert dulu barisnya di tempat yang kita inginkan. Setelah itu kita nggak perlu klik kanan insert lagi, cukup klik aja di mana baris yang mau kita tambah lalu pencet F4. Contoh lain lagi, misalnya dari data ini saya akan mencari beberapa nama aset. Caranya pencet tombol Ctrl plus F, kemudian ketik aset, terus klik Find Next. Nah, ketemulah satu nama aset. Misalnya kita tutup dulu kotak pencarian ini. Nah, untuk mencari aset berikutnya, meskipun kotak pencariannya sudah kita tutup, cukup tekan F4 aja, dia akan menunjukkan di mana aset-aset yang lainnya. Sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, seperti misalnya mewarnai sel, menggabungkan sel, dan masih banyak lagi lah. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Ya kurang lebih begitulah contoh penggunaan tombol F4 yang berfungsi untuk mengulangi perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Semoga bisa dimengerti ya. Fungsi tombol F4 yang kedua adalah sebagai shortcut atau cara yang paling cepat untuk menambahkan tanda dolar pada saat sedang menulis sebuah rumus di dalam sebuah sel. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan sel. Yang dimaksud dengan sel di dalam Microsoft Excel adalah kotak-kotak ini loh. Setiap kotak ini adalah titik-titik pertemuan antara baris dan kolom. Di setiap kotak ini masing-masing memiliki alamat. Contohnya yang saya klik ini alamatnya adalah kolom D baris ke-9. Di bawahnya berarti kolom D baris ke-10. Sebelahnya berarti kolom E baris ke-10 dan seterusnya dan seterusnya. Balik lagi ke fungsi tombol F4 yang kedua ya. Jadi fungsinya itu sebagai shortcut atau cara yang paling cepat untuk menambahkan tanda dolar pada saat sedang menulis rumus. Tanda dolar ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengunci baris dan kolom atau yang disebut dengan absolute reference. Bisa dilakukan dengan cara menekan tombol F4 satu kali. Contoh, berapakah nilai 2,5% dari 1000? 5% dari 1000 dan 10% dari 1000 dan seterusnya.
sel C1 dikalikan dengan A1. Jadi hasilnya adalah 25. Kalau kita langsung copy paste rumus ini ke sel yang ada di bawahnya, sudah pasti hasilnya akan error. Karena pada dasarnya, ketika kita menduplikasi sebuah fungsi dari satu sel ke sel yang lain, maka sel tersebut akan secara otomatis menyesuaikan dengan sendirinya. Supaya ketika di copy paste sel A1-nya tidak berubah, jadi kita harus membuat sel A1 ini menjadi absolut dengan cara menekan tombol F4 satu kali. Maka secara otomatis dia akan menambahkan tanda dolar di awal dan di tengah-tengah. Jika sel A1 ini sudah menjadi absolut, rumus ini ketika kita copy paste ke bawahnya, maka hasilnya akan benar. Itulah contoh referensi absolut yang bisa dilakukan dengan cara menekan tombol F4 satu kali. Fungsi tanda dolar yang kedua adalah untuk membuat sel menjadi absolut baris atau absolut row. Bisa dilakukan dengan menekan tombol F4 dua kali. Yang dimaksud absolut baris tuh jadi dia hanya mengunci barisnya aja supaya tidak pindah ke atas atau ke bawah. Contohnya seperti ini misalnya. Ini hasilnya kita hapus dulu ya. Sel C1 ini akan kita kalikan dengan sel A1. Tetapi dengan kondisi sel A1 masih absolut baris. Jika rumus ini kita duplikat ke bawah, hasilnya masih betul. Tetapi jika diduplikat ke sampingnya, hasilnya akan salah. Karena yaitu sel A1-nya masih bersifat absolut baris. Jadi A1-nya tidak akan berpindah ke baris A2 atau ke A3 atau di bawahnya dan seterusnya. Tetapi dia masih bisa bergeser ke kolom B, C, D dan seterusnya. Ingat ya, kalau di Excel ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah dan seterusnya itu namanya baris. Kalau A, B, C, D, dan seterusnya yang ke samping itu namanya kolom. Fungsi tanda dolar yang ketiga adalah untuk membuat sel menjadi absolut kolom. Bisa dilakukan dengan cara menekan tombol F4 3 kali. Nah, kalau absolut kolom ini dia hanya akan mengunci kolomnya aja, sedangkan barisnya masih bisa berpindah-pindah. Contoh sederhananya seperti ini. Untuk membedakan ciri absolute reference, absolute baris, dan absolute kolom juga bisa dilihat dari penempatan tanda dolarnya. Jika tanda dolarnya ada dua di depan huruf dan di depan angka, maka dia adalah absolute reference. Jika absolute baris, tanda dolarnya akan ada di depan angka saja. Dan jika dia absolute kolom, tanda dolarnya ada di depan kolom. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang absolut. Nah, jadi kesimpulan akhirnya fungsi tombol F4 di Excel itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengulangi perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang kedua adalah sebagai cara cepat untuk menambahkan dolar. Jadi gitu aja dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa dimengerti. Saya Parman, sampai jumpa di video berikutnya.